Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan terkait tugas pengganti UAS. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ayat Saiful Haq dengan NIM 2109 0123 130 061. Nah, perkenalkan, saya Dita Maulid Aji dengan NIM 21090123120037. Saya Faris Dayat dengan NIM 2109012312030. Eh, saya Diki Sanjaya dengan NIM 21090123120006. Di sini pertama saya akan mempresentasikan terkait 3D surface atau 3D modeling. Jadi di sini sudah ada kodenya, kode MATLAB, mana kelas dev parametrik ini ditujukan untuk membuat permodelan permukaan 3D secara parametrik menggunakan titik kontrol atau kontrol point yang ada di maksud, lalu Bezier surface, lalu ada rasional Bezier surface, yang dimana umumnya tuh biasa dipakai untuk membentuk permukaan badan kapal atau menghaluskan body plan, serta visualisasi hull simetris kanan dan kiri. Di sini ada kelas dev parametrik. Yang pertama ada properties, yaitu ada row, column, long, offset, height, x, y, dan z. Di mana row ini fungsinya adalah jumlah baris grid titik kontrol. Lalu ada kolom, di mana jumlah kolom grid titik kontrol. Lalu ada long, yaitu koordinat memanjang kapal atau x. Lalu ada offset, yaitu setengah lebar kapal, di mana y, height, yaitu tinggi atau z. Lalu untuk X, Y, dan Z yaitu matriks 2D titik kontrol. Properti ini menyimpan data geometri full dalam bentuk matriks. Lalu ada beberapa function yang dipakai. Di sini ada function this parametric, di mana this row, this column, this long, this offset, this height, this X, this Y, dan this Z, yaitu untuk menentukan ukuran grid dari data input, di mana X itu panjang kapal, Y itu offset, lalu Z itu adalah tinggi. Nah, di sini mengubah data 1D menjadi grid 2D titik kontrol atau dasar untuk Bezier surface nantinya. Lalu ada fungsi XYZ control point, yang dimana fungsi ini mengembalikan titik kontrol asli dipakai untuk visualisasi titik kontrol atau bentuk permukaan. Lalu ada function surface, di mana tujuannya adalah menampilkan permukaan jadi 3D. Lalu di sini ada min Y, yaitu untuk membuat simetris kanan kiri kapalnya. Lalu fungsi yang selanjutnya yaitu ada Bezier surface, di mana tujuannya adalah membangun Bezier surface non-rasional dari titik kontrol. Fungsi selanjutnya yaitu rasional Bezier, di mana perbedaan dengan Bezier biasa yang tadi, yang sebelumnya, yaitu untuk rasional Bezier ini menggunakan bobot W, yang mana memungkinkan untuk kontrol kelengkungan lebih kuat serta representasi bentuk kapal lebih presisi. Sebelum itu kita cari dulu model kapal kita terlebih dahulu. Di sini kita udah punya model kapalnya. Nah, kita cari dulu lambung kapal kita, lalu masukkan datanya, copy, lalu masukkan ke Excel. Lalu setelah itu save file Excel kita. Setelah itu kita copy kode MATLAB untuk pemanggilan dari kode parametrik. Setelah di copy, kita masukkan file name kita, sheet, lalu selnya. Setelah itu di run.
Setelah itu akan muncul hasil dari kode MATLAB yang kita telah buat. Oke, selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi ini dengan materi selanjutnya yaitu lines plan. Di dalam lines plan sendiri di MATLAB ada function-function untuk menampilkan lines plan. Dari properties ini nanti diolah dalam function-function lines plan, yaitu function yang pertama yaitu ada station, yaitu untuk menampilkan body plan. Untuk menampilkan body plan, yaitu penampang melintang kapal pada beberapa station. Nah, cara kerjanya tersebut yaitu station membagi panjang kapal menjadi NST station. Separuh station sisi kiri atau minus Y, dan separuh lagi yaitu sisi kanan yaitu plus Y. Menggunakan kontur untuk memotong permukaan Bezier. Yang ini function dari station sendiri yang akan diolah. Terus ada function dari waterline. Nah, waterline sendiri yaitu irisan kapal pada ketinggian Z tertentu, yaitu membagi tinggi kapal Z sesuai dengan WL-nya. Terus memotong permukaan pada Z sama dengan konstan dan ditampilkan simetris plus Y. Function yang selanjutnya yaitu ada waterline. Dari data tersebut diolah menjadi menampilkan waterline, yaitu irisan vertikal memanjang Y sama dengan konstan. Nah, berguna untuk menganalisis kelangsingan lambung dan fairness longitudinal. Function yang kedua, yang selanjutnya yaitu function point offset, yaitu untuk mengekstraksi titik penampang dan mengambil titik-titik offset penampang dari hull dari data tersebut. Cara kerjanya yaitu membuat 50 station sepanjang X di tiap station kontur untuk mendapatkan kurva penampang. Data disimpan dalam sel array M1. Yang function selanjutnya yaitu area section. Area section yaitu luas penampang untuk menghitung luas penampang melintang pada tiap-tiap station. Metodenya yaitu mengambil titik Y, Z dari point offset dan diintegrasi numerik dengan traps Z dikali 2 karena simetri kiri dan kanan. Digunakan untuk mencari volume dan curve section area. Function selanjutnya yaitu CSA atau curve section area, yaitu untuk menampilkan grafik CSA atau curve section area dengan sumbu X dan Y. X sama dengan station, Y sama dengan luas penampang. Nah, ini digunakan untuk analisis distribusi volume, fairness bentuk kapal. Function selanjutnya ada calculate, yaitu untuk mengkalkulasi parameter dari hidrostatik, yaitu yang dihitung yaitu volume,
CB, CM, dan CP. Dengan rumus seperti ini. Function yang selanjutnya yaitu ada WSA, buat water surface area, yaitu menghitung luas permukaan basah dari kapal dengan metode menghitung keliling penampang atau grids, integrasi sepanjang kapal dikali 2 simetri. Digunakan untuk perhitungan tahanan kapal dan analisis viscous resistance. Function yang terakhir ada dari print hasil, yaitu untuk menampilkan data-data dari perhitungan atau kalkulasi tadi ke dalam figur atau visual dalam MATLAB. Yang diantaranya datanya yaitu ada body plan, water lines, CSA, surface 3D, dan nilai hidrostatik dari CB, CP, CM, volume, dan WSA. Selanjutnya bisa di-run dari kode parametrik ini dengan menggunakan kode main script. Dari kode main script-nya sendiri ada dari data-datanya dari file name, sheet, cell. Kita masukkan dari file Excel tadi, yaitu file Bismillah, sheet-nya sheet 1, cell-nya dari B1 sampai F60. Nah, data tersebut dimasukkan ke dalam XLS read dan dimasukkan dari data tersebut, dan data tersebut dimasukkan ke dalam parametrik data dari kode parametrik ini. Dan data tersebut diolah menjadi control point dan diolah lagi menjadi Bezier surface. Dan di hasil dari run kode ini seperti ini. Terdapat 4 figur yang di dalamnya terdapat body plan, bottom line, dan water line. Nah, ketiga ini adalah line span dari kapal. Selanjutnya ada data kurva section area dan hidrostatic value yang di dalamnya adalah ada CB, CP, CM, WSA, dan LWL. Nah, di sini juga ada gambar atau 3D dari kapal. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang parametric rule, yaitu tentang function-function, yaitu properties baru dengan akses publik. Isinya yaitu ada row, call, long, offset, hex, x, y, dan z. Selanjutnya ada function control point, yaitu tentang x, y, dan z. Selanjutnya ada function surface untuk menampilkan surface-nya dengan control point x, y, z. Selanjutnya ada function rasional Bezier, yaitu ada x Bezier, y Bezier, dan z Bezier. Selanjutnya ada function input button push, itu untuk menampilkan layout data ini. Hmm, file name ya? Gimana sih? Data Excel masuk. File name untuk data Excel, terus kita masukkan set, cell, dan datanya. Untuk kita masukkan ke dalam layout ini. Terus selanjutnya ada function resize, itu untuk ukuran dengan mengubah x, y, z-nya. Selanjutnya ada function
Backslider value change itu untuk beban mengubah bebannya sesuai slide yang ditampilkan. Kita langsung saja ke desain view-nya. Kita run. Kita masukkan file name yang di Excel kita, sheet, cell, kita input materialnya. Ini tadi untuk yang weight-nya itu pakai slidernya kita bisa sesuaikan sendiri. Dan untuk panjangnya kita bisa ubah sesuai yang diinginkan untuk misal 26. Atau kita mau menjadi 30. Seperti ini. Sebenarnya izin melanjutkan dari presentasi rekan-rekan saya yang sebelumnya, yaitu untuk menghitung resisten kapal kami. Yang pertama itu adalah kita pakai function Bezier, di mana kita pakai parameternya X dan Y, itu X, Y base dan X Bezier dan Y Bezier, di mana gunanya ini adalah untuk membuat kurva dua dimensi dari titik offset X dan Y. Lalu kita ini kan setelah itu ada function, di mana function point offset draft. Function ini bertujuan untuk mengambil offside penampang kapal yang terendam sampai draft tertentu. Draft ini adalah syarat airnya ya. Kita bisa mengambil dari salah satu ukuran syarat airnya, contoh bisa 1, 2, atau 3, atau sesuai dengan kapal yang kita gunakan. Jadi di sini bisa kita ubah-ubah ya nantinya. Setelah itu ada function area grid draft. Function ini bertujuan untuk menghitung area terendam air di setiap stasiunnya dan juga grid atau keliling setiap stasiunnya. Yang mana ini metode yang digunakan itu adalah grid atau jarak antar titik dan juga area integrasi dari trapezium kapalnya. Di sini. Lalu setelah itu setelah kita mendapatkan data-data yang kita perlukan tadi seperti luas areanya, kita dapat mengambil atau mencari nilai LWL, BWL, CB, dan WSA. Kita gunakan function calculate draft. Di sini kita menggunakan rumusnya sebagai berikut: LWLM dalam kolom 1 sampai N dikurang M semua kolom 1 baris kedua, dan BWL 2 dikali maksimal M 2 kolom 2 baris kedua sampai N atau terakhir volume trapezium setiap stasiun dan dikali area. Dan CB volume per LWL, BWL, dan draft. Kemudian kita juga pakai function resistance, di mana kita mencari hambatan kapal tersebut dengan sesuai perhitungan ini. Yang selanjutnya adalah kalkulasi daya, di mana yang kita cari itu adalah EHP, DHP, dan SHP, di mana
EHP itu rumusnya R total knot dikali V, dan sedangkan DHP itu EHP per eta P dan SAP DHP per eta T. Selanjutnya adalah function untuk membuat plot resisten ya, di mana kita menampilkan X labelnya itu speed dan Y labelnya itu adalah total resistance, dan detailnya itu adalah PS resisten PS speed. Read on, jangan lupa. Setelah itu ada function plot daya. Kita plotkan nilai EHP dan DHP SAP ini ke plot ini dengan parameter sebagai berikut. Plot list-listnya ada 2, ketebalannya ada 2, dengan warna ini kita beda-bedakan warnanya. Terus setelah itu kita tampilkan juga tabel resistennya, di mana yang kita tampilkan itu ada X base, Y base, Z base, draft, dan speednya. Kemudian ada function print resistance. Jadi setelah resisten yang kita cari ini tadi kita printkan menjadi satu kolom, satu figur, sehingga kita bisa jadikan satu semua plotnya. Langsung saja ke parameter runningannya. Di sini kita masukkan file name-nya, sheet-nya, dan cell-nya, dan juga kita baca data dari file name, sheet, dan cell-nya dengan function XLS rate. Kemudian kita tampilkan hull-nya dengan parametrik data, dan juga kita tampilkan hull control point-nya dengan control point X, Y, Z, dan kita masukkan juga hull Bezier surface dengan parameter X base, Y base, dan Z base, di mana draft di sini kita bisa atur sebenarnya draftnya itu sesuai dengan kapal kalian dan speed kapal kalian. Kalau di sini kebetulan draft kapalku itu 1 dan speednya 20, maka aku masukin draftnya 1 meter dan speednya 20 knot. Dan kita masukkan juga hull print resistennya. Kita biar dengan parameter X base, Y base, Z base, draft, dan speed. Lalu kita running saja. Kita tunggu. Ini sudah keluar. Dimana di sini kita bisa dapat CSA. CSA itu sesuai dengan draft yang kita masukkan sebelumnya, yaitu 1 meter. Kemudian resisten vs speednya dari 0 sampai 20 knot. Terus di sini ada hydrostatic value, di mana draft 1 meter tadi LWL-nya 21,78 meter, BWL 3,05 meter, CB 0,3448, dan WSA-nya 63,8062 meter persegi. Kemudian dari perbandingan EHP, DHP, SHP, dan speed itu ada seperti ini. Lanjut, kita bandingkan resisten atau hambatan dari perhitungan kita dengan perhitungan Markov resisten. Pertama kita masuk ke Markov resisten dan kita masukkan modelnya, lalu kita masukkan analisis dengan metode Holtrop. Kita masukkan, lalu kita oke. Di sini langsung kita bisa lihat grafik resistennya. Setelah kita mendapatkan grafik ini, kita ambil datanya, lalu kita masukkan ke Excel yang udah kita buat tadi, ke sheet kedua. Lalu kita pastekan ke sini. Setelah data yang kita ambil sudah siap, lalu kita masuk ke perbandingannya. Kita bandingkan
perhitungan MATLAB dengan perhitungan Maxuf. Nah, ini kita masukkan data kita tadi ya. Bismillah. Sheet-nya 1, B, selnya B1F50. Kemudian di sini juga kita seperti tadi kita baca data dari file name, sheet, dan cell-nya. Kemudian kita baca juga dari apa, data yang maksud yang kita copy ke Excel tadi, yang kemudian nantinya kita akan plot. Ini kita masukkan draft kita dan speed kita, dan ini kita printkan juga whole resistennya, di mana parameternya V dan KN atau knot. Lalu kita plotkan V dan knotnya dengan warna biru dan ketebalan 0,5. Dan juga plot data resisten semua kolom 1 baris 1 dan data resisten semua kolom baris kedua dengan warna merah putus-putus dengan ketebalan 0,5, di mana X labelnya speed atau knots dan Y label total resistennya atau KN. Legend MATLAB numerik dan Maxuf resisten ini gunanya untuk nanti kita bisa membedakan. Setelah itu kita running. Jadi ini adalah perbandingan dari perhitungan MATLAB kita dan juga resisten yang dari Maxuf. Jadi kita bisa lihat perbedaannya, yang atas garis putus-putus ini dari resisten Maxuf, sedangkan yang bawah adalah perhitungan dari MATLAB. Lebih lebih smooth yang dari MATLAB. Kita bisa lihat perbedaannya seperti itu sih. Mungkin cukup presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan ataupun kata-kata, kami dari kelompok tiga kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.